Ada kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, polisi menangkap 4 pencuri spesialis warung di Ngawi. 1 tersangka ditembak kakinya karena melawan petugas. Komplotan pencuri ini dibekuk usai menarik uang tunai di ATM di Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi menggunakan ATM curian. Polisi yang mendapatkan laporan memburu tersangka berdasarkan rekaman CCTV itu. 4 pelaku yang salah satunya wanita akhirnya dibekuk di sebuah hotel di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Mereka adalah HS, perempuan 37 tahun, LAW 42 tahun, IB 41 tahun, ketiganya warga Surabaya, dan MSW 44 tahun warga Tuban. Petugas menembak kaki MSW karena melawan saat akan ditangkap. Penangkapan ini bermula dari laporan Rohmah, pemilik warung kelontong pinggir jalan raya Kecamatan Geneng. Korban kehilangan uang dan perhiasan senilai 50 juta rupiah. Pelaku mengaku beraksi di 22 TKP di sejumlah kota di Jawa Timur. Saya nggak tahu, saya mandi di sono, di kamar mandi sebelah sono. Ini lemari ibu nggak dikunci? Nggak gitu? dikunci, yang sini aja nggak pernah dikunci. Terus apa aja bu yang diambil bu? Kalung, gelang, cincin. Sama uang di ATM Sama itu uang, ya? uangnya di tas itu ada 8 juta lebih. Oh, selain di ATM itu ya? Selain di ATM itu ada 8 juta, yang bukan receh-recehnya. Terus perhiasan, terus surat-surat apa komplit itu. Ciri-cirinya orang itu gemuk gitu? Gemuk, Pakai motor apa? Kayak motornya nggak ada pelatnya, itu motor apa diperbani apa-apa itu kata anak-anak itu. Dibilang ini mas, tuh jaketnya kodanya, motornya kodanan, katanya digesek dikit gitu. Ya, tentunya dari hasil investigasi, penyelidikan, dan kita amankan tuh sampai di daerah Magelang atau di Jawa Tengah. Tentunya dari kegiatan pengembangan ini, para penyidik bisa mengungkap para pelaku ini. Yang awalnya juga memang teridentifikasi dari warung, dari CCTV yang mungkin di sekitar lokasi, dan kita telusuri, kita sesuaikan dengan metode pengenalan identifikasi wajah, sehingga kemudian mengerucut dan kita gali keterangan atau sumber lainnya sehingga dapat kita ungkap pada 4 pelaku ini. Polisi menyita sejumlah perhiasan dan ponsel curian yang belum sempat dijual, serta 2 sepeda motor milik pelaku. Para tersangka diancam pasal pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Sementara itu, saudara, bapak dan anak di Probolinggo dibekuk polisi karena terlibat pencurian motor di 40 lokasi. Keduanya terpaksa dihadiahi timah panas karena berupaya kabur saat akan ditangkap. Inilah rekaman CCTV saat bapak dan anak kompak mencuri motor di Kelurahan Triwung Kidul, Kota Probolinggo. Pelaku adalah Saiful dan anaknya Fauzi. Keduanya warga desa Menyono, Probolinggo. Bapak dan anak ini bersama pelaku lain ternyata anggota sindikat pencuri motor yang sudah beraksi di 40 TKP di Probolinggo. Polisi akhirnya menangkap pelaku berdasarkan bukti rekaman CCTV. Saiful dan Fauzi terpaksa dihadiahi timah panas karena berupaya kabur saat akan ditangkap. Polisi kemudian menangkap Sugeng, warga Sumber Baru, Jember, yang menjadi penadah motor curian. Aparat berhasil mengendus keberadaan motor curian melalui alat pelacak lokasi atau GPS. Menarik ini, kok yang kompak bapak dan anak. Ini yang satunya adalah saudara SA, umur 47 tahun, dia bapaknya berperan sebagai eksekutor pelaku utama di dalam setiap melakukan pencurian, dan diantar oleh SU, anaknya di 22 tahun. Modus yang dilakukan oleh para tersangka ini, dia stasioner, dia mobiling dari satu perumahan ke perumahan yang lain, melihat atau mengecek sasaran atau calon-calon barang yang akan disasar untuk dilakukan pencurian. Diantar oleh anaknya ini, dibonceng. Ketika dia sudah dapat, berhasil langsung dibawa ke arah wilayah kabupaten sebelah, Jember. Nah, ini salah satu penadahnya pun bisa kita amankan, yaitu saudara SPR, umur 43 tahun. Polisi menyita barang bukti puluhan plat nomor
spare part motor, mesin gerinda, alat pengetok nomor mesin dan rangka, kunci letter T, serta alat pemotong besi. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, 3 kelurahan di Kota Blitar alami krisis air bersih karena sumur milik warga mengering akibat kemarau panjang. Setiap pagi dan sore, petugas BPBD Blitar harus memasok sebanyak 16.000 liter air. Warga 3 kelurahan di Kota Blitar sejak sepekan terakhir mengalami krisis air bersih. 3 kelurahan tersebut yakni Kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Gedok, dan Kelurahan Jatimalang. Untuk mengatasi hal ini, setiap pagi dan sore, petugas BPBD Blitar memasok sebanyak 16.000 liter air di sejumlah titik yang terdampak kekeringan. Krisis air ini terjadi akibat sumur milik warga mengering karena musim kemarau yang panjang. Tiap hari diambil itu khususnya untuk apa? Untuk apa aja? Untuk sing inti buat itu mah masak sama air buat air minum sama masak. sama masak. Ya. Kalau untuk yang mandi? Kalau yang mandi ya ambil Mas, cuman kita kan tetap harus irit juga lah Mas. Tetap, ya pokok paling enggak sekarang itu kalau mandi cuma 1 galon 10 liter itu harus cukup, diharuskan cukup. Nah, semakin hari sekarang sudah meluas ke Ngadirejo sampai ke Tulurejo Gedok. Jumlah sekitar berapa yang Jumlah keseluruhan KK yang terdampak ini 153 KK dan 568 jiwa yang terdampak. Krisis air bersih di 3 kelurahan di Blitar ini belum pernah terjadi sejak belasan tahun silam. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Saudara, hujan deras dan angin kencang menerjang Ngawi. Akibatnya sejumlah pohon dan tiang listrik tumbang hingga menimbulkan macet panjang di jalur Ngawi, Surabaya. Sebuah pohon berukuran besar tumbang di Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Selasa sore. Akibatnya akses jalan raya Ngawi menuju Surabaya lumpuh dan menyebabkan kemacetan panjang. Sejumlah relawan, BPBD, anggota TNI, Polri berjibaku menyingkirkan pohon tumbang tersebut. Sebelumnya wilayah Kecamatan Geneng diguyur hujan deras dan angin kencang sehingga sejumlah pohon dan tiang listrik di pinggir jalan tumbang. Sekira pukul 16.30 terjadi hujan angin dan kemudian ada pohon tumbang di jalur di Desa Tempuran, jadi jalan Maspati Ngawi demikian. Arus lalu lintas komandan? Ya, sementara untuk arus lalu tetap lancar terkendali, namun tadi kita laksanakan untuk evakuasi pohon, jadi kita laksanakan buka tutup dalam arti bergantian untuk kendaraan dari arah utara maupun selatan. Arus lalu lintas kembali normal 45 menit setelah pohon tumbang disingkirkan dari badan jalan. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Nikmatnya sop ubi kayu dilengkapi rempah khas Indonesia di Sidoarjo. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.